Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Eka, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah Government and Public Affairs. Silahkan menyaksikan. Pokok bahasan yang pertama adalah komunikasi publik pemerintah. Seperti yang kita ketahui, komunikasi sangatlah penting, di mana komunikasi memungkinkan kita untuk memahami dan memperoleh pengetahuan dan pemahaman informasi. Seperti pada instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, di mana instruksi ini ditujukan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Komunikasi publik pemerintah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membangun citra dan reputasi institusi. Yang kedua, pengelola komunikasi publik sebagai salah satu instansi pemerintah. Dan yang ketiga, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat. Komunikasi publik juga memiliki peran yang sangat penting pada pemerintah. Yang pertama, menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya. Yang kedua, menyampaikan informasi melalui berbagai platform media kepada masyarakat. Yang ketiga, menyampaikan kebijakan dan program pemerintah secara cepat dan tepat. Seperti yang kita ketahui juga, komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. Begitu juga pada komunikasi publik yang terjadi di tingkat pemerintah. Problem yang dialami yang pertama adalah tidak adanya kanal tunggal informasi publik. Yang kedua, terhambatnya implementasi kebijakan akibat kelemahan komunikasi publik. Yang ketiga, simpang siur komunikasi publik pemerintah di tengah masa krisis. Dan yang terakhir, kegagalan masyarakat dalam menangkap isu yang akurat. Pokok bahasan yang kedua adalah pengelolaan media pemerintah. Kemajuan teknologi yang pesat memicu perkembangan media sosial sebagai salah satu pilihan berkomunikasi oleh publik, di mana memberi dampak yang cukup besar pada cara berpikir masyarakat, termasuk cara publik mengkritisi atau menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Pada pengelolaan media pemerintah terdapat diseminasi informasi atau layanan menyebarkan informasi terpilih yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pengguna melalui sebuah media kepada pengguna tersebut. Diseminasi informasi tersebut yang pertama ada above the line atau mencakup media mainstream seperti radio dan media cetak. Yang kedua ada below the line atau media tatap muka atau hybrid seperti offline dan online. Dan yang ketiga ada through the line di mana memanfaatkan media-media online dan media sosial. Ruang lingkup pengelolaan media pemerintah dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, media internal untuk publik internal, dan yang kedua, media internal untuk publik eksternal. Selanjutnya, untuk pengelolaan media pemerintah, kita dapat memanfaatkan media sosial, di mana sumber daya manusia dalam penggunaan media sosial sangatlah interaktif dalam menerima respon. Kemudian, dalam media sosial juga bisa efektif dan hemat biaya, khususnya di era teknologi seperti ini, di mana masyarakat sangat cepat dalam merespon apapun yang didapatkan pada media sosial. Pokok bahasan yang ketiga adalah media relation pemerintah. Media relation sangatlah penting di mana ketika kita akan menjalin kerjasama maupun publikasi kepada pemerintah dan pihak-pihak instansi lainnya. Pada media relation terdapat dua prinsip. Yang pertama, government PR membutuhkan ruang publikasi dan media massa. Yang kedua, adanya simbiosis mutualisme atau saling memberikan feedback.
Sebagai seorang government PR, kita dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama, menulis pitch letter. Yang kedua, menulis press release. Yang ketiga, produksi media visual. Yang keempat, manajemen event. Yang kelima, copywriting. Dan yang keenam, riset media. Kegiatan pada media relation terdapat yang pertama yaitu press tour, press reception, press briefing, press statement, press interview, dan press gathering. Sebagai seorang government PR, kita dituntut untuk cepat tanggap dalam memahami kondisi. Begitupun dengan tugas seorang government PR, yang pertama ada membangun hubungan baik dengan media, yang kedua ada mengembangkan pesan, dan yang ketiga memahami karakter masing-masing media, yang keempat menyusun budgeting, yang kelima berinteraksi dengan para jurnalis untuk membangun hubungan yang bersifat jangka panjang, dan yang terakhir ada mencari liputan media dan merespon permintaan wawancara atau informasi yang dibutuhkan oleh jurnalis. Sekian video pembelajaran materi Government and Public Affairs yang saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.